Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Al-Hajj Sayyidi Abdul Halim mata'anallah bituli hayati, Al-Mukarramah Ustadzah Yaya Helwiyah selaku pimpinan dari Majelis Ta'lim Al-Wahyu mata'anallah bituli hayatiha, Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Rohati, Ustadzah Hajah Yoyon, Ustadzah Lili, Ustadzah Dede, Ustadzah Yana, Ustadzah Indah. Masya Allah, banyak banget ustazah pada hari ini. Ustazah Mumun, Ustazah Iyang. Semoga beliau semuanya selalu memberikan motivasi semangat kepada kita untuk selalu hadir dalam majelis ta'lim ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta tak lupa pula yang kami hormati ibu-ibuku semuanya yang pada hari ini alhamdulillah penuh. Ya, semua bisa hadir ke sini, mudah-mudahan di hari-hari berikutnya pun kita dapat duduk bersama di sini untuk menuntut ilmu sama-sama. Juga anak-anakku yang pada hari ini dapat hadir, mudah-mudahan kalian kelak semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan berbagai nikmat tersebut Allah telah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun cuma sederhana ya Ibu ya, dari kita untuk kita. Ada Bu Ustazah Nyai juga tuh, Nyai Salbiah. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga semakin deras terlimpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati lan nur. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, saya cuma ingin menambahkan sedikit keterangan. Hari Senin yang lalu Pak Sayyidi menerangkan tentang keluarnya Nabi siapa Ibu? Nabi Adam. Alhamdulillah, Nabi Adam keluar dari surga, ya Bu ya. Kenapa Nabi Adam keluar dari surga? Karena termakan oleh bujukan rayuan dari setan, iblis ya. Setelah dikeluarkan itu tentunya sebagai seorang hamba merasalah bersalah. Ya, Nabi Adam minta maaf, ampun, mohon ampun kepada Allah. Tahukah Ibu bagaimana cara Nabi Adam memohon maaf kepada Allah? Itu Nabi Adam mohon maaf dengan wasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mohon ampun kepada Allah, ya Allah maafkan saya dengan sabab Nabi Muhammad. Nabi Adam minta maafnya melalui wasilah Nabi Muhammad. Lalu Allah bertanya, wahai Adam, dari mana engkau tahu Muhammad itu? Gitu. Wahai Allah, ketika aku melihat ke aras, aku lihat nama engkau dengan namanya, dengan Nabi Muhammad. Tidaklah engkau akan menyandingkan seseorang kecuali orang tersebut adalah orang yang istimewa bagimu, wahai Allah. Masya Allah Ibu. Dengan sebab tersebut maka Allah mengampuni segala kesalahan Nabi Adam alaihi salam. Sebelumnya dikisahkan bahwa ketika Nabi Adam berjalan selalu diikuti oleh malaikat. Malaikat ngintilin, kalau kata bahasa kita ngintilin aja tuh di belakang Nabi Adam. Wahai Allah, kenapa malaikat kok ngikutin saya terus gitu? Nabi Adam berbalik, malaikatnya ada di pokoknya selalu ngikutin di belakang Nabi Muhammad, Nabi Adam tersebut. Lalu Allah berkata, wahai Adam, ketahuilah bahwa malaikat tersebut mengikutimu karena di dalam sulbimu ada cahaya. Cahaya siapa itu wahai Allah? Cahaya yang bakalan menjadi keturunanmu nanti, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Adam bertanya lagi,
minta kepada Allah, wahai Allah, coba tunjukkan bagaimana cahaya Nabi Muhammad itu. Ya, akhirnya ditampakkan ke depan cahaya tersebut, ditampakkan ke depan Nabi Adam, tapi Nabi Adam belum bisa melihatnya. Para malaikat maju lagi ke depan Nabi Adam. Lalu, wahai Allah, tunjukkan cahaya nur tersebut di kukuku. Ya, maka ada anjuran ya Bu, ketika mendengar azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ada anjuran untuk mengecup tangan terus ke mata, marhaban bihabibi wa qurrata aini sallallahu alaihi wasallam. Ketika dilihat tersebut, makanya kan ketika cahaya Nabi Muhammad ditaruh di kuku, maka Nabi Adam berkata, marhaban bihabibi wa qurrata aini. Lalu Nabi Adam mengecupkan tangan kuku tersebut ke mata beliau. Dikabarkan insya Allah dari manfaat tersebut adalah kita tidak akan terkena penyakit buta, insya Allah. Maka anjuran-anjuran yang sudah diajarkan, tolong laksanakan sebaik mungkin. Kalau kita ingin mengikuti dan ingin dicintai oleh Allah, maka cintailah Nabi Muhammad, maka cintailah maka ikutilah apa-apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Iya Ibu. Ya, seperti hal-hal kecil yang sudah sering saya sampaikan. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Sebaliknya, kalau kita datang ke musola ini atau ke masjid, kaki apa dulu? Kanan, keluarnya kaki kiri. Ya, minum juga pakai tangan kanan. Ingat, mulai sekarang minum tidak boleh lagi pakai tangan kiri. Makan pun demikian. Ya, duduk sambil berduduk. Doa-doanya yang sudah kita bisa dari masih kecil, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar, itu dibaca. Ya, sebab itulah nanti kita insya Allah akan dibawa di rombongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ibadah-ibadah Nabi Muhammad yang besar, kita belum tentu bisa ngikutinnya, ya Bu ya. Kayak sholat sampai bengkak-bengkak, kira-kira bisa nggak kita seperti itu? Ya, belum bisa. Maka kita ikuti yang gampang-gampang aja, yang udah diajarin. Begitupun pakai baju, masukin tangannya pertama kanan, nah kiri, nah sebaliknya bukanya kiri dulu, baru kanan. Pokoknya dahulukan yang baik-baik itu dengan kaki kanan, kecuali untuk ke kamar mandi tadi. Ya Ibu, juga ada keistimewaan satu lagi dari Nabi Muhammad, yaitu ketika suatu saat ada seorang badui yang kalau orang Baduy itu biasanya orang yang perkampungan. Ya, beliau itu orang Baduy tersebut biasanya awam dari ilmu pengetahuan. Ketika tawaf di Ka'bah itu bacaannya cuma ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, itu aja yang dibaca, ya Karim aja. Kebetulan pada saat itu ada juga Nabi Muhammad di situ. Beliau juga sedang bertawaf di Ka'bah. Lalu Nabi Muhammad mengikuti Badui tersebut. Nabi Muhammad ngikutin, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Nabi Muhammad jadi ngikutin Badui tersebut, ikutin. Lama-lama nih Badui ngerasa risih juga. Ngapain sih dari tadi orang ngikutin saya aja gitu. Lalu Badui tersebut berbalik sampai ngagetin gitu Nabi. Hai gitu. Kenapa kamu ngikutin saya gitu? Enggak, aku dengar kamu dari tadi kok ya Karim aja. Kenapa? Karena saya lagi mohon sama Allah gitu. Mohon apa? Saya pengen ketemu sama kekasih saya gitu. Siapa kekasih kamu? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya nggak tahu kalau ngikutin dia itu Nabi Muhammad. Oh gitu, iya. Maukah kamu saya beritahu di mana Nabi Muhammad tersebut? Mau, memang kamu tahu? Iya, saya tahu katanya. Akulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diberitahu seperti itu, langsung si Badui memeluk Nabi Muhammad sekuat-kuatnya. Ya, langsung Nabi bagaimana sih kita kalau orang gembira ya, udah dipeluk, Masya Allah, wahai Muhammad, kekasihku, aku sudah lama ingin berjumpa denganmu. Ya, wahai Muhammad, tolong katanya, sudah permintaanku sudah dikabul sama Allah katanya. Cuma ada satu lagi permintaanku, aku sudah bertemu dengan engkau. Yang kedua, aku minta sama Allah agar segala dosaku diampuni. Lalu Nabi Muhammad ngangkat tangan minta berdoa sama Allah. Wahai Allah, nih Badui ini
minta maaf, mohon diampunkan segala dosanya. Malaikat Jibril naik kepada Allah, nyampein apa yang diminta oleh Badui tersebut. Kata Allah, wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad bahwa segala kesalahan Badui tersebut sudah aku ampuni, sudah aku maafkan, terkecuali satu. Apa itu wahai Allah? Yakni ketika dia membentak nabiku, kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi itu ketika kaget, wah gitu kan, tentunya namanya orang kagetin pasti melotot gitu. Itu tidak aku ampuni. Turunlah malaikat kepada Nabi Muhammad menyampaikan hal tersebut. Nabi Muhammad pun menyampaikan lagi kepada Badui tersebut, wahai Badui, semua dosamu sudah diampuni kecuali satu. Ketika kamu membentak aku dengan mata melotot tadi, Allah tidak mengampunimu. Apa kata si Badui? Alhamdulillah, nggak apa-apa, nggak apa-apa, aku tidak diampuni. Nah, kalau aku nanti di sana akan dihisab sama Allah, akan ada pertimbangan di sana, nanti pun Allah akan saya tuntut di sana gitu. Berani di Badui karena memang dia orang awam kan ya. Nanti Allah pun akan saya tuntut karena saya begini ini, karena saya kaget dan saya benar-benar mencintai Nabi Muhammad. Lalu malaikat Jibril naik lagi menyampaikan tersebut. Wahai Allah, ternyata nanti katanya Badui di akhirat nanti akan menuntut engkau gitu. Ya, akhirnya apa? Allah tertawa. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad bahwa aku sudah mengampuni si Badui tersebut. Masya Allah. Ketika Jibril turun lagi menyampaikan tersebut kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan lagi kepada Badui tersebut, apa yang Badui lakukan? Apa reaksi dari Badui tersebut? Yakni Badui tersebut saking girangnya mau pingsan, ibu. Mau pingsan tuh muter begitu tuh, begitu sempoyongan. Suka lihat nggak tarian sufi? Kabarnya dari situlah tarian itu diambil. Masya Allah. Jadi Badui itu saking sempoyongannya senang, begitu muternya tuh, muternya begitu ya. Pernah lihat ya yang roknya gede itu? Kabarnya dari situlah tarian sufi diambil dari seorang Badui. Maka dari itu ibu, hal kecil yang dilakukan oleh Badui karena cinta Nabi Muhammad, cuma mengelilingi Ka'bah, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya cuma yang Karim, ya Bismillah, insya Allah kita pun bisa. Jadi kita istiqomahin, ya Allah, saya memasuki kamar mandi ini pakai kaki kanan mengikuti nabimu, saya keluar kaki kiri mengikuti nabimu. Insya Allah kita niatkan seperti itu. Apa yang sudah dianjurkan, apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah yang mudah-mudah, yang bisa kita amalkan, Bismillah kita amalkan. Ya ibu ya, Bismillah, insya Allah kita semua nanti berada di rombongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sudah menunggu kita di telaganya, Telaga Kausar, fil jannahnya Allah. Kita minta kepada Allah agar kita semua masuk surga yang ada Nabi Muhammadnya, yaitu surga Firdaus. Nggak apa-apa, kita minta yang besar kepada Allah, nggak ada ruginya bu. Ya, Bismillah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang mencintai Rasulullah, dan Rasulullah juga cinta kepada kita. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena suasananya beda, saya mau pantun dikit. Ke kota Keranji beli sekoteng. Alhamdulillah hari ini ngaji banyak yang ya, alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama kita hormati, sesuai dengan tadi yang diucapkan oleh Ibu Hasanah, sudah disebut semuanya. Juga anak-anakku yang selalu diberikan kekuatan dan ketabahan dalam mengarungi bahtera kehidupan karena tidak ada orang tua, dan dibarengi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini cukup 10 menit
Ya. Tapi asar jam 3 kurang 20 ya. Nah, berarti 7 menit dah. Ya, 7 menit. 7 menit ada doanya. Ada keterangan gini, Bu. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktaruhum alayya salatan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi pas saya duduk ingat dengan keterangan ini, jadi saya tulis. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktaruhum alayya salatan. Seutama-utamanya manusia yang paling dekat kepada aku nanti di hari kiamat adalah orang yang masa hidupnya sering bersolawat kepada Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo salatullah salafati wa nikmah ilahi salimil ummah minal afati wa nikmah wa min hamim wa min gummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Itu bota-bota yang di depan ikut salawat. Hei, jangan main, ikut salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawat wa mahallahu asra sayiat wa rafa'alahu asra darajat. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Modal kita harus banyak baca salawat. Kalau ngaji Quran barangkali belum bisa, nggak usah kebingungan, banyak salawat. Lagi ngejembreng apa? Ngejemur. Ya, ngejembreng nanti kesannya lain. Ngejemur, ya, ngejemur pakaian, baca salawat. Mau lagamnya lagam apa saja boleh. Jadi salawat itu mau gaya apa saja boleh. Mau gaya Jepang boleh, mau gaya Amerika boleh, mau gaya Mesir boleh, mau gaya apa aja deh, ya. Yang penting isinya salawat. Kata Rasulullah, siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, tadi kita tuh banyak, lebih dari 1 kali, maka Allah akan bersalawat, memberi rahmat, memberi kasih sayang kepada orang yang tadi bersalawat 10 kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mak, bu, nya, encang, ndek, ya, kira-kira tadi habis sholat duhur keburu salawat nggak tadi? Alhamdulillah. Nah, berarti dari mulai to beginning from here, dari mulai sekarang memulai bidayah, memulai untuk banyak baca salawat.
nyanyinya dikurangin. Itu lagu-lagu ayo tong tong, ayo ting ting udah tinggal. Ya, ganti dengan sholawat. Nyanyi kagak ada untungnya. Bukan karena fanatik, kita ambil supaya hidup ini punya keuntungan besar. Ketika kembali kepada Allah dapat bekalnya banyak. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah kalian semuanya. Kita, kata Allah, ini kita disuruh banyak-banyak bekalah. Sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Halo? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, itu namanya takwa. Bahasa kitanya melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Itu namanya takwa. Bukan takwa itu takut sama mertua, bukan takwa itu takut sama yang tua, tapi takwa adalah mengikuti, mengerjakan perintah Allah. Apa diantaranya? Tadi sholawat. Sholawat itu diperintah sama Allah. Ibu suka mendengar nggak muadzin suka baca ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Allahumma sholli wa sallim alaihi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Suka Bilal muadzin, kalau muadzin suka baca ayat ini. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah bersalawat kepada Nabi. Jadi salawat itu bukannya kita saja sebagai umat Nabi Muhammad. Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan 7 lapis langit, Allah yang memfasilitasi kita, Allah yang menyediakan segalanya buat kita. Allah juga bersalawat kepada Nabi. Salawat Allah adalah memberikan kekuatan kepada diri kita untuk lebih cinta lagi kepada Allah. Biasanya tanda bukti cinta itu sering nyebut, ya, kira-kira mundur 40 tahun, ya, mundur 40 tahun, usia 20 tahun umpamanya, kemudian jatuh cinta. Nah, kalau sudah jatuh cinta, baik pihak laki maupun pihak perempuan sama. Ketika tidur di langit-langit terbayang dia. Ketika lihat tembok ada dia. Saking cinta berat, lagi ingat sama dia. Ilahi. Nah, itu tanda cinta. Nah, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada Allah, every time, setiap saat nyebut nama Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tapi di toilet nggak boleh bersolawat, ya. Lagi di kamar mandi nggak boleh bersolawat. Pokoknya tempat yang tidak boleh diantaranya adalah di kamar mandi, di toilet. Nah, ibu kalau nyucinya di luar kamar mandi boleh bersalawat. Zaman saya kecil dulu nyucinya di kali sana. Ya, kalau sekarang banyak limbah, tapi sekarang udah mulai kelihatannya rada legaan. Ya, seperti itu. Jadi banyak salawat. Kata Rasulullah, nanti orang yang dekat dengan aku di hari kiamat adalah orang yang pada masa hidupnya banyak bersalawat. Dan salawat itu ibu dalam keadaan haid juga boleh. Kalau baca Quran nggak boleh. Ibu puasa nggak boleh. Udah datang tuh waktu asar. Udah sampai di sini dulu, ya, karena udah datang waktu asar. Mudah-mudahan keterangan ini menjadi bahan ibu untuk besok ngaji lagi. Ini belum selesai. Ekspedisi kita belum berakhir. Ya, masih ada jeda. Sekarang ini mari kita tutup dengan doa.
mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu dalam bimbingan Allah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan anak-anak yang saat ini hadir mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah pula, dan kita menjadi orang yang terbaik dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.